Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, bacalah teks yang ada pada layar yang berjudul Pentingnya Makanan Sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya, penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah jantung dan darah tinggi serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan. Lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan, jika lingkungan tempat kita tinggal kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Mintalah beberapa temanmu untuk memperagakan di depan kelas. Nah, ini adalah contoh iklan elektronik. Pak RT, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan langkah 3M plus di lingkungan rumah kita masing-masing. Apa 3M plus itu? Mengapa kita harus melakukannya? Akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja yang mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya diperlukan langkah 3M plus untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambah plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya. Seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk, baik yang alami atau buatan, dan lain-lain. Oh, begitu Pak RT. Kami siap, Pak, kata Ibu. Sekarang, baik Pak, akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya, kata Bapak. Semua orang pun tertawa. Nah, di situ pada percakapan itu pengandung iklan ya. Tentukan kata-kata kunci yang terdapat dalam iklan di atas.
Kita jawab bersama-sama ya. Kata kuncinya yaitu 3M+, yang terdiri yaitu menguras, menutup, mengubur potensi sarang nyamuk. Plusnya apa? Yaitu kita secara pribadi dapat mengatasinya dengan menggunakan lotion anti nyamuk, kemudian memakai kelambu saat tidur, kemudian menggunakan obat penyemprot nyamuk. Itu adalah plusnya dari 3M. Itu kata kunci dari iklan yang ada pada layar tadi, yang ada pada percakapan tadi. Anak-anakku, siang hari itu Lani dan Udin berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Oh, saya tahu, Din. Itu tuh jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar. Apa ya penyebabnya? Nah, sekarang sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Coba sekarang lengkapilah peta pikiran di bawah ini mengenai penyebab gangguan pada sistem pencernaan ya. Penyebab gangguan sistem pencernaan yang pertama ada makan tidak teratur. Makan tidak teratur itu yaitu menunda makan ketika makan menjadi terlalu kenyang. Nah, itu kalian cari penyebab gangguan sistem pencernaan selain yang ada pada layar itu ya. Itu sebagai tugas yang pertama. Anak-anak, ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di atas. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Coba kita ulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan tersebut. Ulas mengenai definisi, gejala, cara pencegahan, dan penyembuhannya. Misalnya, penyakit MAH itu apa? Definisinya. Gejala MAH bagaimana? Cara pencegahannya bagaimana, dan penyembuhannya bagaimana. Ya, ada MAH, ada kolera, dan ada diare. Ya, kalian cari. Ini sebagai tugas yang kedua. Anak-anakku, sekarang mari kita membaca. Bacalah teks bacaan tentang tari kancet papatai di bawah ini. Tari kancet papatai. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satu lagi seakan memegang tameng. Berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang. Kemudian kedua tangan bertemu. Kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Kalian bisa menyimak, melihat di YouTube bagaimana gerakan-gerakan tari kancet papatai dan kalian bisa memperagakannya di rumah. Anak-anakku, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.